87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara Iga dimanapun Anda semua. Ya, senang dan bahagia rasanya untuk hari ini kita ketemu di program acara Opini Rakyat. Ya, Opini Rakyat ini tentunya kita membawa tema Pasar Matirwali sepi dan kumuh. Apakah betul ini? Ya, dan bagaimana solusi yang akan diambil tentunya. Dan pada pagi hari ini saya tidak sendiri, namun pagi ini saya bersama dengan Bang Ilo. Ya, Bang Ilo yang saat ini ada di ujung. Kita hubungi dulu nih Bang Ilo. Ada di studio 2 ya. Ada di studio 2 ya. Iya, gimana kabar Bang Ilo? Alhamdulillah, baik. Ini masih dubbing kayaknya. Oh, masih dubbing, Dik? Iya, masih. Kita style kayaknya di situ ya. Iya. Iya. Internal play-nya coba dimatikan dulu. Iya. Bagaimana ini? Coba ini. 1. Iya. Iya. Oke, sudah bagus kayaknya. Sudah bagus. Sudah bagus. Ya. Mohon maaf ini karena pemain baru. Ya, jadi pagi ini kita bicara soal Pasar Matirwali ya. Pasar Matirwali ya. Iya, Pasar Matirwali sepi dan kumuh. Iya, permasalahan dan solusi apa yang akan kita ambil? Tentunya pemerintah ambil ya, bukan kita, tapi pemerintah. Kalau kita kan tidak bisa eksekusi, Bos. Iya, betul. Ya. Jadi hari ini saya bersama dengan Bang Ilo akan menemani Anda Saudagar Iga. Kita akan bicara-bicara nih. Benarkah Pasar Matirwali ini makin tidak terurus? Kemudian mengapa pengunjung makin berkurang mungkin? Kemudian apa solusi yang realistis untuk menghidupkan kembali? Begitu mungkin Bang Ilodi? Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada yang mau menambahkan, mungkin ada partisipasi dari teman-teman yang ingin bergabung di Komol ini ya, silahkan. Mungkin ada yang lain. Iya. Jadi bisa juga nanti kita buka line telepon, Bang Ilo. Boleh. Ya, di line telepon yang kami sudah siapkan di sini. Ada di 0822 Iya, 99 888 164. Iya, silakan Anda bisa. Yang jelas itu nomornya Iga Radio FM. Iya, betul.
Iya. 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 Bagi lo. Ya, kita mungkin langsung saja ini bicara-bicara ini. Mungkin menjelaskan dulu ini. Pasar Matirau ini dulunya ramai, kini sepi dan kumuh. Dan tentunya sepi dan kumuh. Nah, ini memang hampir semua problem-problem pasar tradisional itu kan selalu identik dengan kumuh, semraut ya, seperti itu. Dan sebelum kita komentar dulu terlalu jauh Bung Alil, kita ingin dulu menyampaikan selamat pagi kepada teman-teman semua yang sempat nonton di pagi hari ini. Dan ini kita rekod ya, jadi kalaupun tidak sempat ikuti live kita, kemungkinan nanti bisa kita akan share. Kenapa kita tertarik untuk membicarakan pasar Matirowali ini? Karena pasar itu, apalagi pasar Matirowali ini kan pasar utama ini. Dulu orang bilang pasar sentral. Kalau ingin melihat barometer ekonomi Kabupaten Baru, maka lihatlah pasarnya. Seperti itu Bung Alil. Jadi kalau ya begitu, kalau ingin lihat barometer ekonomi, lihat pasar. Salah satu indikator ekonomi daerah itu maju, perputaran ekonominya bagus, bisa dilihat dari pasarnya. Nah, pasar Matirowali ini sejak pindah kurang lebih 25 tahun yang lalu di periodenya Bapak Andi Makassau waktu masih menjabat bupati, dipindahkan dari pasar lama ke pasar Matirowali ya. Itu sejak saya lahir. Ini saya ulangi, sejak saya lahir. Saya mungkin duluan lahir daripada Bung Alil ya. Iya betul. Itu jadwal pasarnya masih Selasa, Kamis, dan hari Minggu. Sama gini. Jadi kalau mau lihat sedikit agak ramai Selasa, Kamis, dan Minggu. Lebih dari itu, kalau di luar dari itu ya sepi. Dan ini sudah berlangsung lama ini. Sementara di daerah-daerah lain kalau kita ingin lihat itu tidak ada lagi penjadwalan seperti itu, terutama kalau pasar sentral, pasar utama, pasar ibu kota. Itu dulu Pak Leo. Jadi pasar itu adalah merupakan barometer atau indikator majunya ekonomi atau adanya perputaran ekonomi dalam sebuah daerah. Kalau Anda jalan-jalan ke daerah lain, misalnya seperti Kabupaten Wajo, itu tidak berhenti itu. Betul. Ramai betul. Itu artinya aktivitas ekonominya bagus. Seperti itu Bung Ali. Iya, tapi kemarin tadi saya konfirmasi dari yang ada di pasar itu bahwa sekitar tahun 2000-an pindah katanya dari pasar sentral ini ke pasar Matirowali. Jadi sudah zaman periode Pak Rum ini. Haji Muhammad Andi Muhammad Rum. Barum ya? Iya. Oke lah. Bisa jadi seperti itu karena mungkin kita sudah nanti kita cari data yang valid terkait dengan itu. Terkait dengan itu. Tapi poin kita adalah kita ingin melihat pasar ini hidup. Karena bagaimanapun juga pasar utama, pasar Matirowali ini yang sampai hari ini statusnya masih menjadi pasar tradisional, itu menjadi tumpuan harapan masyarakat Kabupaten Baru yang melakukan aktivitas perdagangan. Harapan juga bagi masyarakat tentunya juga yang ingin mencari barang-barang terutama kebutuhan dasar. Nah kalau seperti sekarang ini, ya kita prihatin melihat. Jadi saya ingin menggambarkan dulu apa sih sebenarnya permasalahan yang ada di sana Bung Alil. Barangkali bagus dulu seperti itu ya. Jadi kita ingin menggambarkan dulu sebenarnya apa permasalahan yang ada di sana sehingga dikatakan kumuh, semraut, dan sepi. Nah kita mulai dulu yang pertama. Kenapa saya ingin katakan bahwa di sana itu ada permasalahan. Permasalahan pertama sebenarnya di sana itu, Bung Alil. Apa itu biasa? Pedagang diperbolehkan menjual di area di luar lapak dan kios yang ada di dalam pasar. Oh, jadi bisa menjual ini di luar pasar begitu? Di luar kios-kios dan lapak yang ada di dalam pasar. Termasuk saya lihat padahal ada idealnya juga semua penjual itu berada di dalam pasar.
Ya kan? Nah, saya ambil contoh. Misalnya kalau kita masuk di ruang parkir itu ada penjual buah-buahan, ada beberapa di pas di belakang pagar itu. Nah itu kan kelihatan semraut karena bukan peruntukannya. Sebelah kiri kanan badan jalan itu juga dipenuhi dengan penjual-penjual. Ada penjual sayur, ada penjual buah-buahan, ada penjual pedagang campuran dan lain lagi. Dan riskannya di situ karena mengambil badan jalan kurang lebih 1 meter. Nah, buah-buahan, kemudian sayur mayur, campuran dan sebagainya. Sehingga ini mengganggu lalu lintas orang yang keluar masuk pasar. Sehingga biasa terkadang, apalagi kalau hari pasar itu biasa terjadi macet. Oh seperti ini Minggu, Ahad ini. Minggu, Ahad ini. Iya seperti hari Minggu sekarang ini pasti kadang macet. Belum lagi kalau di daerah belakang di situ, yang tempatnya jualan ayam potong ya, dan aneka campuran. Jadi, apa dampaknya? Kita ini berbicara dampak. Apa dampaknya? Dampaknya adalah orang tidak berpikir lagi untuk masuk di dalam pasar. Karena kebutuhannya sudah ada di luar. Contoh, dia hanya pergi ke lapak penjual ikan, kios penjual ikan. Setelah dia beli ikan, dia keluar, dia beli sayur, dia beli lombok, beli macam-macam alam campuran, dan tidak masuk lagi ke dalam area pasar. Padahal di dalam area pasar itu sebenarnya konsepnya sama dengan swalayan. Jadi orang masuk beli ikan sambil mutar-mutar beli baju, beli sepatu, beli aksesoris apa, karena ada yang menarik di dalam pasar. Nah kalau konsepnya seperti ini, orang hanya datang beli ikan kemudian beli sayur karena semua ada di luar. Apa dampak lain yang ditimbulkan? Pedagang yang ada di dalam pasar itu mengeluh karena orang lebih banyak di luar, tidak masuk lagi ke dalam pasar, sehingga mereka merasa dirugikan dengan kebijakan, kalaupun itu kebijakan, karena menurut saya itu tidak resmi itu, karena mestinya kan dia harus menempati lapak atau kios yang ada di dalam pasar, Bung Alil. Itu salah satu. Jadi banyak juga ini Bang Ilo. Pedagang ini yang menjual di luar, di parkiran atau bahkan di jalan itu banyak. Bahkan di jalan ada di parkiran sekarang lagi ini dibikin itu kontainer lagi orang jual umum itu, padahal bukan peruntukannya. Jadi di sini perlu ada ketegasan sebenarnya, kepala pasarnya ini harus betul-betul tertib. Dan itu menurut saya mereka membayar retribusi itu. Iya. Pasti mereka membayar. Bung Alil, jadi kondisi seperti itu terjadi di pasar sehingga menimbulkan kesemrautan, menimbulkan kemacetan lalu lintas. Kemudian ada lagi hal yang lain yang terjadi. Tembok sebelah kanan itu kan adalah pembatas pasar. Kenapa dibuat pembatas seperti itu? Karena supaya dia safety, keamanan ya. Nah, tapi sekarang jebol, berdirilah ruko-ruko semua di pinggir yang tadi tembok itu, sehingga mereka menghadap ke pasar semuanya. Dan mereka pasti menjual, semuanya. Bang Ilo. Kenapa? Tapi kan ada izin IMB. Bisa ditanya dulu apakah betul ada IMB-nya. Tapi yang keluarkan IMB karena bukan peruntukannya. Kalaupun ada IMB, maka pagar itu tidak bisa dibongkar itu, karena itu kan pagar pembatas pasar. Oh, jadi nah sekarang setelah ditempati jualan, inilah sebenarnya yang perlu kita kaji nanti lagi ke depan ya. Seperti itu. Nah ini karena ini yang menimbulkan semraut, kemudian tidak tertata, tidak tertib. Nah kedua Pak Bung Alil, jadi masih ada persoalan lainnya nih Bung Alil. Bukan cuma dua ini. Persoalan lain adalah memang lama pasar. Oh bukan, ini belum, baru yang pertama tadi itu yang menimbulkan kesemrautan, kumuh, pedagang diperbolehkan dulu. Nah yang kedua adalah infrastruktur dan sarana dan prasarana yang ada di dalam pasar memang sudah tidak menunjang. Kenapa? Coba kalau Bung Alil masuk ke dalam pasar Matirwali ya. Coba kalau Anda masuk di dalam pasar Matirwali ya. Di situ lorong-lorong jalan-jalan yang ada di dalam itu sudah tidak bagus lagi. Kalau hujan itu becek di dalam. Jadi sudah sumpek. Jalannya sudah tidak bagus. Bagaimana orang mau masuk di dalam pasar? Tidak nyaman lagi kan untuk belanja.
Iya. Apalagi kalau hari pasar mau lebaran apalagi ya seperti itu. Jadi pasti nanti perlu dipikirkan bagaimana ini pasar ini. Jadi jalan yang ada di dalam. Kemudian banyak lagi. Jadi orang di dalam pun sendiri orang menjual kadang di pinggir-pinggir jalan, lapak-lapak yang ada di dalam pasar sehingga menimbulkan juga persoalan yang ada di dalam pasar. Sehingga ada kasus begini. Kemarin sempat saya wawancara dengan orang yang tadinya ini punya jualan besar dagang campuran di dalam pasar. Dia punya usaha campuran kan? Campuran itu maksudnya kelontong di dalam pasar gabungan. Saya tanya, kenapa justru berhenti menjual di dalam pasar? Memilih untuk kembali ke rumahnya menjual, meskipun dia juga tinggal di Matirwali ya. Jawabannya singkat, dia bilang begini, kita menjual di pasar tidak ada lagi pembeli karena semua barang yang kita jual sudah ada di pinggir, ada apa di kiri kanan pasar Matirwali, sehingga mereka memilih keluar. Nah ini juga menurut saya memang pasar ini kan sudah cukup lama Bung Alil, jadi memang sudah saatnya ini pasar ini juga harus sudah direhab, diperbaiki dan diaturlah kembali, di layout, ditata. Mana peruntukan untuk sayur, mana peruntukan untuk kelontong, mana juga peruntukan untuk ikan dan sebagainya. Nah, saya sudah sampaikan tadi bahwa infrastruktur, sarana dan prasarana. Yang ketiga, yang lain, persoalan yang lain saya sudah sampaikan juga tadi mengenai pagar. Kemudian yang persoalan yang lain ini Pak Alil. Apa lagi nih? Iya. Apa lagi nih? Iya. Tidak ada petugas parkir. Nah, kalau masuk itu, jadi orang membayar kalau retribusi. Masuk itu, ini Bang Ilo. Ya kan bayar retribusi kan? Bang Ilo. Kalau masuk di pasar, kalau masuk di pasar itu kan ada karcis yang dikasih, kemudian di situ tertulis bahwa, kemudian di situ tertulis bahwa biaya parkir kayak itu atau apakah tidak? Bayar retribusi lah. Iya. Iya. Halo. Ya. Ya, tapi tidak ada. Ya, tapi tidak ada anunya di apa? Tidak ada petugas parkir di dalam petugas parkir. Tidak ada petugas secara khusus yang mengatur parkir kendaraan di dalam pasar. Jadi begitu bayar mereka retribusi biaya masuk. Masuk dulu kan bebas masuk kan, nanti mereka keluarkan baru ada retribusi. Betul, ada motor, ada mobil. Seperti itu. Tetapi ketika masuk ini tidak ada petugas di dalam pasar yang mengatur bahwa motor hanya diperbolehkan di sini, mobil hanya diperbolehkan parkir di sini. Kalau mau bongkar muat misalnya harus begini. Kemudian tidak ada rambu-rambu yang ada di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Mobil kadang parkir di sebelah kiri, kadang parkir di sebelah kanan. Di belakang itu luar biasa, kalau sudah parkir motor baru ada lagi mobil pasti macet. Di belakang pasar maksudnya. Mau katanya dulu Bang Ilo. Karena tidak ada orang yang mengatur dulu Bang Ilo. Di mana kami memang itu parkirannya? Di mana kami memang itu parkirannya itu pasar Matirwali ya? Kalau kita mau berbicara parkiran resmi tentu yang ada di depan pasar. Oh, di depan. Tapi saya lihat kemarin itu. Saya katakan tadi. Tapi saya lihat jalan itu Bang Ilo. Kemarin kalau jalan itu Bang Ilo, di belakang itu penuh motor itu saya lihat. Di belakang itu penuh motor itu saya lihat. Itu juga makanya kita mau tanya ini bagaimana penataan yang ada di pasar sana, karena di belakang kan juga bertumpuk motor, bahkan kadang ada mobil juga kan? Iya. Sehingga menimbulkan kemacetan. Tapi yang paling parah menurut saya di sini adalah di parkir di halaman depan itu tidak jelas. Jadi jangan hanya biaya retribusi diberikan orang pada saat keluar, tetapi ketika dia masuk tidak ada yang mengatur. Pastinya kan ada responsibility di situ, ada tanggung jawab orang yang mengatur bahwa tidak diperbolehkan misalnya parkir. Kalaupun hanya mau bongkar sekian menit sudah harus selesai, dianggap selesai kan? Ini tidak seperti itu Bung Alil. Tidak ada yang bertanggung jawab terkait dengan itu. Kemudian ini saya lihat yang kirim bunga-bunga ini kayaknya. Kemudian saya lihat di tempat parkir Bang Ilo. Kemudian saya lihat di tempat parkir itu yang resmi yang kita bilang itu yang ada di depan yang ada di depan itu. Juga saya lihat menjual. Ada juga saya lihat menjual. Iya, ada. Padahal bukan peruntukan ya kan? Iya.
Nah, padahal, dan itu yang membuat kumuh. Pemandangan dari depan kalau kita lewat di jalan itu sudah pagarnya sudah tidak cantik, sudah tidak dicat lagi. Pada luar biasa anggaran yang digunakan kemarin untuk buat pagar itu tidak pernah dicat selama berangkali pagar itu dibuat. Pas di samping pagar berjajaran penjual buah-buahan, penjual pisang, penjual. Padahal mereka sebenarnya punya lapak, punya kios yang diperuntukkan di dalam pasar. Jadi kebijakan sebelumnya kepala pasar yang memperbolehkan itu bisa dipertanyakan. Kenapa bisa seperti itu? Itu masalah padahal sebenarnya Bung Ali, kalau saya melihat di kenapa? Itu baru masalah baru masalah dua itu 3 Mi. Sudah 3 Bung Ali. Oh iya. Sekarang persoalannya pasar sepi. Iya. Ini yang paling penting sebenarnya, persoalan sepi. Jadi persoalan sepi itu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Ya, faktor internal tadi itu yang di dalam yaitu karena kondisinya pasar kita seperti itu sehingga malas orang ke pasar, malas orang belanja lagi ke beli pakaian, beli apa dan sebagainya karena atau kebutuhan sudah ada di luar pasar. Tidak perlu harus masuk lagi. Tapi faktor eksternalnya selain ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternalnya tentu daya beli masyarakat harus kita akui bahwa memang terjadi penurunan kemampuan daya beli. Pasar Mati Rowalia ini nanti ramai itu tanggal 1 sampai tanggal 15 karena ASN yang belanja atau pada saat musim panen padi. Kuremas sang kita we. Marwa tu pasal setelah itu sepi. Si bawa lemah karena daya beli. Si bawa lemah kenapa daya beli? Ya, kenapa? Dengan kalau mau lebaran, Nah itu saja. Kalau mau lebaran itulah musiman memang seperti itu. Tapi kalau di luar itu kan sepi Pak Bung Alil. Kasihan kalau Anda masuk di dalam pasar bulan Ramadan yang lalu sebelum lebaran. Kadang kita ingin menangis melihat itu penjual-penjual yang ada di dalam. Mereka hanya tidur saja itu. Tidur menunggu. Semua ada lewat satu-satu orang ditanya apa kita mau beli Pung, apa kita mau beli. Tidak ada orang belanja karena daya beli. Kenapa daya beli? Tidak ada. Orang lebih memikirkan hal-hal yang sifatnya konsumsi daripada hal-hal lain. Yang penting ada beras, ada ikan, sudah bisa makan atau ada kebutuhan sekolah di belakang dulu yang lain. Itu persoalan daya beli. Kenapa daya beli lemah ya? Itu tadi nanti kita sampaikan apa kira-kira solusinya ke depan. Kenapa bisa itu terjadi? Apa menjadi faktor penyebabnya Pak Walil ya? Jadi itu kondisinya Bung Walil yang ada di pasar jadi ini. Yang saya catat tadi kembali kita ke pemerintah. Saya catat tadi Bang Ilo ini kan yang kita bahas penyebab kan makin sepi ini adalah makin sepi ini termasuk fasilitas ya kemudian persaingan modern mungkin ini yang termasuk karena adanya jual beli online kemudian daya beli masyarakat menurun memang. Daya beli masyarakat memang. Mungkin juga nanti kita akan mencoba mengajak saudagar atau yang lagi menonton saat ini baik yang melalui Facebook ataupun di YouTube ataupun juga kemudian apalagi yang ada di sekarang lagi menonton di TikTok ya kita mengajak untuk berpartisipasi nanti bisa melalui telepon yang kami sudah siapkan di sini di 0822 99 888 164. Iya. Oke Bang Ilo, mungkin bisa dilanjut. Ada di bawah itu. Bisa dilanjut. Bisa dibaca juga kalau ada caption, ada komentar teman-teman. Ada yang komentar dari sahabat tadi itu yang mengatakan bahwa Pasar Mati Rowalia bukan hanya Pasar Mati Rowalia yang sepi. Iya. Tapi hampir semua pasar-pasar yang ada di daerah. Jadi saya bilang begini, kalau persoalan sepi itu kasuistik ya. Karena ada juga daerah-daerah yang pasarnya memang hidup, ada yang hidup. Gitu ya. Tapi kita tidak hanya membahas tentang persoalan pasar sepi. Kita ingin membahas ini mengenai penataan yang ada di pasar itu sesuai dengan fungsinya. Misalnya lapak dan kios. Terus kenapa harus ada orang menjual di luar. Itu kan kita ingin bahas. Karena ini menimbulkan kesemrautan.
Seperti itu Bung Walil. Iya. Kalau ada yang mau berpendapat silahkan saja sebelum kita masuk ke season kedua berbicara tentang apa kira-kira yang harus dilakukan. Iya. Online shop efeknya katanya. Online shop efeknya katanya. Ya, kita sudah bahas tadi itu salah satunya kan? Iya. Salah satu faktor. Iya. Ini dari Wawan yang komentar. Kita sepakat itu. Dari Wawan yang komentar ini. Iya. Dan pasar itu ikut global. Ada juga ini pasar ikut global. Iya, kita harus akui. Iya. Tapi ada juga pasar yang memang hidup. Kalau Anda datang ke Wajo, karena saya 2 tahun lebih di sana jalan-jalan. Anda datang ke sana, lihat pasarnya di sana. Betul ramai. Tidak pernah sepi. Iya. Betul ramai. Tidak pernah sepi. Iya. Ramai karena memang ekonominya bergeliat memang. Seperti itu. Ini ada Rafadan Pro Audio. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu semua. Bagus ini kemajuan baru. Demi kemajuan baru. Oke. Sepakat. Kita harus Thank you. Kita harus kasih tepuk tangan. Jadi ini belum lagi persoalan keamanan Bung Khalil. Kalau kita mau kita lihat berita di Pasar Matirwali yang pernah dimuat oleh salah satu media lokal yang ada, itu menulis judul pedagang Pasar Matirwali baru mengadu ke Polres terkait seringnya kehilangan barang. Di mana itu? Ini masih 2000. Di Pasar Matirwali. Jadi saya lansir sedikit ya. Iya. Dagang di Pasar Matirwali Kabupaten Baru khususnya penjual ikan, penjual bale. Mengeluhkan maraknya kehilangan barang dagangan di dalam pasar. Keluhan ini disampaikan langsung kepada Asosiasi Pedagang Pasar Matirwali yang kemudian mendampingi para pedagang melaporkan kejadian tersebut ke Polres Baru. Ini baru-baru saja ini. Karena itu tadi saya bilang tidak ada lagi keamanan. Mungkin dulu kan ada petugas security, ada satpam yang bertugas malam sampai pagi bermalam, dia keliling, dia patroli. Sekarang kan tidak ada. Apalagi pasar mungkin saja sekarang sudah ada juga yang bermalam kan. Mestinya pasar itu tidak boleh karena rawan terhadap kebakaran dan sebagainya. Tapi sekarang ada yang tinggal. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara ini tidak boleh. Tapi ada yang saya ingin sampaikan di sini Bung Khalil. Iya. Kalau ini data tahun 2023 ya. Iya. Halo. Iya, agak cepat sedikit. Halo. Iya. Kalau kita lihat data di tahun 2003 retribusi jasa umum, di situ ada retribusi pelayanan pasar. Betul. Halo. Iya. Betul. Retribusi pelayanan pasar itu diharapkan itu pada tahun 2023. Kita bicara ini 2023. 1.606.397 sekian. Realisasinya pada tahun 2023 itu 874.169.050. Artinya apa? Retribusi pasar ini juga signifikan juga. Berarti banyak. Jadi kalau uang ini dikembalikan misalnya untuk membangun, ini belum retribusi parkir yang masuk ini baru retribusi pasar itu yang ilele setiap hari pasar dan itu sekitar 874 ini 2 tahun saja kita ambil lalu kembalikan untuk membangun pasar misalnya, melengkapi apa yang kurang. Itu luar biasa. Sama yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi di Gubernur Jawa Barat itu. Berapa penghasilan? Kembalikan saja ke pasar kembali itu. Untuk ya kan seperti itu. Andai kan bisa dilakukan seperti itu luar biasa itu. Tapi tergantung ini. Oke, Bu Khalil, lanjut. Apalagi nih? Pemimpin. Ya, di sini ini namanya political will. Karena begini Om Walil, saya harus jujur mengatakan begini. Kenapa pasar itu jarang dilakukan penertiban? Karena pasar ini kalau dilakukan penertiban, katakanlah pedagang yang ada di luar diminta untuk masuk, itu kan terjadi pro dan kontra. Ada yang diuntungkan, ada juga merasa tidak diuntungkan, ada yang dirugikan. Yang ada di dalam pasar itu merasa diuntungkan karena mereka semuanya bersatu dalam pasar, sehingga setiap orang yang masuk ke dalam pasar, datang ke pasar itu masuk semua dalam pasar. Tapi orang yang sudah nyaman di luar ini merasa dirugikan. Dan di sini biasa pemimpin-pemimpin sulit untuk mengambil keputusan karena dia ingin mengambil hati semuanya ini. Padahal
Tidak boleh karena harus ada regulasi. Yang kita katakan menertibkan pasar itu terkadang dianggap program yang tidak populis. Kenapa? Karena ini bisa memang mengganggu elektoral. Karena itu tadi ada pro dan kontra. Tapi ya, harus dilakukan, harus tegas. Karena kalau tidak ya akan begitu-begitu terus. Saya katakan tadi bahwa pasar itu adalah barometer daerah kita. Kalau terlihat kumuh seperti itu ya kan, sayang. Bang Ilo, halo. Ada pendapat lagi tuh Bung Alil. Iya. Ini pasar Matirawalaya perlu penataan agar pembeli penjual nyaman melakukan aktivitas lainnya. Kemudian siapa itu yang kasih pendapat? Kemudian ada satpam jaja, harus ada satpam. Saya setuju, harus ada satpam. Masa pemasukannya setiap tahun besar? Hampir 1 miliar. 874 ini tahun 2023. Masa security saya tidak bisa dibayar? Orang masuk itu bayar 2.000 mau bayar 4.000 mobil itu kemana semua itu? Jangan-jangan banyak yang bocornya daripada yang masuknya. Iya. Biasa itu kalau orang pergi pasar contohnya saya tuh. Contohnya saya tuh. Belanja di situ. Kemudian kan banyak belanja di situ. Kemudian pedagang banyak pedagang di luar aja. Iya. Mendingan di luar aja. Belanja di luar aja. Lengkap juga belanja karena lengkap juga ini. Tidak perlu aja masuk. Karena kalau masuk mana biaya parkir? Kalau masuk ke lagi mana biaya parkirnya? Lagi nih ke masuk lagi nih ke. Kemudian yang jadi masalah, kemudian tidak ada yang jadi masalah itu motor, tidak ada penjagaannya itu motor kah? Tidak ada. Jadi kalau ada kehilangan atau apa ya tanggung jawab sendiri kan. Yang penting Anda sudah bayar biaya retribusi masuk. Jadi begini Bung Alil, kalau saya berpendapat kita harus hitung dulu berapa sebenarnya kontribusi retribusi masuk itu terhadap pendapatan asli daerah. Kalau dia tidak signifikan juga mempengaruhi APBD kita, PAD kita, lebih dikasih free saja. Yang ada dipakai itu adalah petugas parkir. Jadi orang nanti parkir kendaraan baru dimintai, tapi dijaga kendaraannya orang. Diatur bahwa ini tidak boleh mobil, ini hanya boleh motor. Kalau bongkar muat hanya boleh di bagian sini, tidak boleh mengganggu lalu. Itu bagus. Tidak apa-apa kita bayar karena memang kita dibantu. Helm kita dijaga dan sebagainya kan seperti itu. Kalau sekarang kan tidak ada yang seperti itu, Bung Alil. Tidak ada seperti itu. Di daerah lain tidak mau menjadikan pendapatan asli daerah sebagai satu-satunya sumber untuk APBD. Kalau dianggap tidak signifikan, ya kasih free saja orang masuk. Supaya ramai, karena begini. Orang berpikir, saya hanya mau belanja misalnya tidak sampai 10.000, saya hanya mau beli kabel kah atau beli apa. Tapi begitu saya masuk pakai mobil, saya harus bayar lagi 4.000 kan ketika dia harus keluar. 4.000 4.000 kan kalau mobil. Nah jangan-jangan ini juga turut berpengaruh. Seperti tadi Bung Alil katakan, kalau ada yang di luar ngapain kita harus pasar. Padahal konsepnya pasar itu sama dengan swalayan. Tadinya kita hanya mau beli rokok, tapi setelah kita masuk mau bayar kasir, lihat banyak permen apa untuk anak-anak dan sebagainya, akhirnya kita beli kan. Seperti itu sebenarnya. Orang datang mau beli sayur, boleh ikan, tapi karena dia lewat di lapak-lapak penjual pakaian, aksesoris, lihat salon ada di dalam situ, mereka mampir cukur. Itu sebenarnya yang diinginkan melalui. Berarti harus diperbaiki. Memang di situ. Kalau harus enak di situ. Kalau nyaman belanja. Harus nyaman. Kenapa orang ke swalayan kan nyaman? Oke. Ada pendapat lagi nih Bung Alil. Setiap habis hujan. Ini ada komentar. Setiap habis hujan pasti banyak. Ini ada komentar. Setiap habis hujan jadi susah. Pasti banyak genangan air. Jadi susah untuk parkir di terminal. Kemudian betul ini. Padahal kenapa tidak dikasih kembali uang retribusi itu untuk dibangunkan jalan? Sama dengan terminal itu. Penuh dengan loban dan genangan air, padahal orang bayar kan kalau masuk itu di dalam terminal. Kenapa uang itu tidak dikembalikan untuk bangun itu? Kemudian ada lagi ini pendapat, pasar baru begitu saja tidak ada peningkatan. Ada peningkatan.
Iya, tidak ada peningkatan, yang ada penurunan. Ya. Oke. Saya apa nih? Ya, ini banyak komentar-komentar. Kalau ada yang mau berpartisipasi ya silahkan telepon ke IGA Radio FM ya. Iya. Silakan di ya, apalagi Om Walil. Kita masuk di sesi apa kira-kira yang harus dilakukan? Mungkin anunya nih. Mengulas kan ini masalahnya tadi sudah. Masalah ada beberapa masalah, ada masalah keamanan, keamanan juga, kemudian parkir, fasilitas yang ada di sana, kan sudah sudah tidak baik, sudah tidak bagus lagi ya, karena mengingat juga tadi kita sudah ulas bahwa pasar materialis ini sudah 25 tahun ini sudah kurang lebih begitu tahun lebih dari 25 tahun. Jadi mungkin ada mau ditata ulang ini, ataukah pembangunan kah atau rehab kah? Ya. Jadi ada kan kalau berbicara solusi itu Bung Walil, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Iya. Nah, jangka pendek yang harus dilakukan kan ditata dulu pedagang-pedagang pengusaha yang ada di dalam. Pokoknya ditertibkan dulu. Pedagang pasar ini harus tegas. Misalnya tidak diperbolehkan lagi menjual di luar pasar, semua masuk kios. Tapi kasih orang tempat yang ada di dalam. Kasih tempat orang di dalam. Kemudian bagaimana tadi yang menggunakan batas-batas itu dibuatkan juga regulasi. Boleh atau tidak? Kalau boleh seperti apa aturannya? Kan seperti itu, Bung Walil. Kemudian parkir. Parkir itu hanya diperbolehkan mobil misalnya di depan. Samping kiri, kanan dan belakang itu hanya diperbolehkan motor. Tidak boleh ada parkir mobil misalnya. Itu tapi harus ditata, harus ada regulasinya pasar, dan kepala pasarnya dia memang harus tegas. Seperti itu Bung Walil ya. Kalau tergantung, tidak boleh lagi orang menjual. Karena kapan orang menjual di luar, orang cenderung belanja di luar dan tidak masuk lagi ke pasar. Kasihan orang-orang yang ada di pasar, seperti yang saya katakan tadi itu. Apalagi sekarang kan kita berbicara tentang pemerintah kita sekarang ini, bupati dan wakil bupati kita ini kan selalu mendengung-dengungkan itu program penataan, tata kelola, bagaimana tata kelola yang baik. Nah, ini salah satu tantangannya menurut saya ini. Ini konkret ini apa kira-kira yang mau ditata di situ. Tapi ada juga dengan stand di pasar ini. Terkait dengan stand di pasar. Katanya ada yang diperjualbelikan ke itu los atau apakah tempat yang ada di pasar itu? Iya, sewa. Ada sewa dan mungkin ada semacam hak apalah namanya, kita yang punya kan, tapi bisa diperjualbelikan. Bisa diperjualbelikan. Bisa diperjualbelikan. Yang tidak bisa sebenarnya diperjualbelikan itu adalah yang di luar kios, yang di luar pasar, yang pinggir jalan itu. Tapi kan mereka membayar. Kalau mereka ditegur kenapa menjual di situ, mereka juga mengatakan saya akan membayar retribusi. Nah itu persoalannya Pak. Itu ada komentar Bang Ilo. Mungkin bagusnya direhab ulang seperti pasar tempe yang ada di Kabupaten atau pasar tempe yang ada di Kabupaten Wajo. Kemudian Saskia berarti sudah pernah ke tempe di Sengkang ini. Saya kalau ada orang Sengkang di sini, saya ingin sekali dia berpendapat. Di Sengkang itu Bung Walil, di Wajo ya, pasar tempe itu. Pembelinya itu ada dari Sopeng, ada dari Sidrap, ada dari Pare, ada dari Pindrang, ada dari Palopo. Ramaikan itu pasar. Kenapa? Karena di sana orang memang pedagang, otaknya pedagang. Barang-barang jualan itu bersaing dengan produk-produk yang ada di media sosial, di online. Kenapa? Karena barang-barangnya langsung Jakarta, Bung Walil. Itu salah satu contoh, misalnya kemudian hasil bumi, kemudian ada sumber daya alam. Nah kalau kita di Baru nih, ini saya sudah mulai masuk ke solusi ini Bung Walil ya. Kenapa daya beli kita lemah? Karena di Baru ini tidak ada investasi yang besar.
Dia gagal perusahaan investasi yang produktif yang bisa memperkerjakan orang, ratusan orang, lah ada. Nah, andai kan dulu Kons ada di Baru, bisa ada pekerja sampai 1.000 orang, ramai itu pasar, ramai karaoke, ramai itu kios-kios multiplier. Efek ekonominya itu yang pasti nyata kita bisa rasakan karena mereka belanja, mereka naik ojek, mereka makan bakso, semua dapat manfaat ekonominya. Tapi investasi yang tidak ada masuk. Mana ada investasi yang besar yang masuk? Ada lagi di demo lagi, ada lagi alasan lingkungan hidup. Apa yang terjadi? Ya inilah salah satu konsekuensinya menurut saya, daya beli kita semakin menurun. Oleh karena itu satu tantangan menurut saya ke depan pemerintah yang ada sekarang ini, bupati dan wakil bupati kita ini, adalah bagaimana menghadirkan investasi. Kalau ada investasi, yakin daya beli masyarakat akan ramai semuanya itu Pak. Warkop ramai itu. Begitu Bung Khalil. Masa kita punya pelabuhan yang strategis dibandingkan dengan daerah-daerah lain, tapi kita tidak bisa menghadirkan investasi yang luar biasa. Mudah-mudahan itu rencananya mau membangun kibar itu ya. Mudah-mudahan bukan hanya kabar saja, tetapi betul-betul bisa direalisasikan. Silakan Bung Khalil. Apa lagi kira-kira? Mungkin ini kita mau menghubungi teman kita ini. Ada juga hawanya panas. Teman kita ini yang saat ini lagi di ujung telepon. Hubungi dulu. Kita selaku pedagang pasar atau penjual di pasar ini. Halo. Ada juga Ya, mudah-mudahan sudah terhubung kayaknya. Ya, kita angkat dulu. Halo. Ya, kita angkat dulu. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya. Iya. ya sudah ada suaranya, sudah dijawab itu Bung Khalil. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualkum. Halo. Aduh, kayaknya tidak didengar suaraku ini. Suaranya Alil yang tidak didengar, dia jawab itu. Iya. Silakan Pak bicara saja. Iya. Silakan bicara, didengar di semua teman-teman ini. Apa ditanyakan Bung Khalil? Silakan Bung Khalil. Halo. Tunggu dulu. Kayaknya ini teknologi belum menyatu kayaknya. Iya, Kebumen baru Omilo. Iya, Kebumen baru Omilo. Iya. Halo. Iya, silakan. Halo. Halo itu Ya, Bung Khalil. silakan. Halo. Sudah masuk Mi? Sudah didengar Mi suaraku? Halo. Sudah masuk Mi? Sudah didengar Mi suaraku? Belum Pi. Belum. Dicoba lagi nanti. Dicoba lagi nanti, Di. Ya, kalau saya dengar. Saya dengar kalau saya, tapi dia tidak dengar saya karena dia tidak live kan. Iya. Melalui sambungan telepon. Ya, kita akan coba nanti lagi. Ya, kita akan coba nanti lagi telepon beliau. Ya. Ada juga orang ini, halo Pak Ismo. Bukan Pak Ismo di sini, Pak Ilham. Oh. Ya. Ada itu yang di ombudsman. Silakan Bung Khalil. Ya, ini siapa lagi nih? Ini ada komentar itu. Bisa mungkin dibaca-baca. Bisa mungkin dibaca-baca. Silakan dibaca, Bung Khalil yang baca. Sambil saya karena masih matanya kan masih bagus karena masih muda kan, masih muda. Bung Khalil kan masih muda jadi. Kalau ada yang mau naik bergabung berdiskusi silahkan naik di Komal, diajak naik di Komal supaya dia bisa berbicara juga. Oh iya. Boleh kita. Ya kalau ada penonton yang mau bergabung di multi ya kalau mau naik ya di multi saja supaya naik bicara. Kita masih ada waktu ini ya kurang lebih 30 menit ke depan. Silakan. Ya. Apa yang disampaikan lagi Bung Khalil? Ya. Langsung ini Rafada langsung sharekan live TikTok saja di sini. Penjualnya deh biar gabung di sini. Ya. Oh ini. Kita juga harus mengakui bahwa memang ini baru langkah awal kita masih baru. Baru begitu saja. Untung ada orang Cina, ada yang buka counter itu ya. Iya. Sehingga ramai pasar dan buka lagi tempat. Iya. Halo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dek pagagesak dana. Halo. Dek pagagesak dana. Ya lo, coba-coba sih. Tak ada suaranya. Halo terus. Coba-coba sih. Tidak ada suara, tak ada yang dia dengar, Bung Khalil. Iya. Kalau suaranya dia sudah ada. Dia dengar di suara karena dia jawab. Bagaimana, Mi? Sudah ada? Bagaimana, Mi? Sudah ada? Halo. Halo. Ya, halo. Ya, halo. Makanya kapok. Halo. Iya. Oke, nanti ku coba ulang lagi nih. Nanti ku coba ulang lagi. Halo. Iya, kita bicara langsung saja Bang Ilo. Ini langsung saja Bang Ilo. Ini iya, kan tadi faktor penyebab ini adalah fasilitas persaingan modern, kemudian akses sulit, kemudian apa ya, termasuk juga ini parkiran tadi yang tidak aktif, kemudian apa ini? Ya, kita mengundang ini saudara Iga atau yang lagi nonton saat ini, silakan Anda bisa gabung, baik melalui gabung di Komal ataupun juga bisa berkomentar di Facebook ataupun di YouTube Iga Radio, kemudian juga di mana di TikTok. Ya, selamat pagi atau menjelang siang ini kepada teman-teman yang baru saja bergabung bersama kami di pagi ini. Iya. Usul dirutinkan deng ngobrol-ngobrolnya seperti ini biar kami di luar baru terupdate isu-isu di baru sekarang. Oh iya. Isu-isu di baru sekarang. Oh iya. Itu Om Milo. Oke, jadi kita jawab dulu itu Bung Khalil. Itu Om Milo. Ya, jadi memang persiapan kita ini kan baru pertama kali program kita Bung Khalil ya, kerjasama Bang Ilo dengan Bung Khalil ini melalui Iga Radio FM ini kan baru yang pertama, jadi memang persiapannya belum terlalu matang. Tapi kita berusaha nanti ke depannya tentu fasilitas yang kita gunakan, kemudian partisipasi masyarakat kita harap lebih terbuka. Di sini tempat kita untuk sharing. Iya. Jadi bukan hanya persoalan bukan hanya persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, kebijakan pemerintah juga tetap kita kontrol. Jadi saya ingin katakan bahwa ini adalah upaya kita untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap daerah kita supaya betul-betul menjadi daerah yang maju. Yang kedua, kita juga tidak ingin tidur, kita juga tetap mengkritisi program-program kebijakan yang dianggap tidak pro terhadap rakyat. Itu yang kita ingin lakukan supaya ada peran ke depan. Tapi mungkin persiapannya lebih matang lagi karena ini baru yang pertama sekali. Iya, halo. Halo. Belum ada suara. Belum ada. Belum ada. Saking banyaknya alat-alat kupake ini. Halo. Bicara bawah nih, suruh saja, mungkin dia dengar gitu, suruh saja bicara itu. Apa kira-kira sebagai perwakilan asosiasi pasar apa? Begini saja. Halo. Begini saja. Ya, langsung saja. Saja. Speaker saja di HP tak kasih. Tadi didengar di suara tapi kita tidak dengar suaraku. Sudah ada. Bisa didengar. Sudah ada. Iya. Mungkin di pasar ini dengan siapa dulu ini Pak? Dengan siapa dulu ini Pak? Kalau di pasar penjahit Ardi. Kalau di pasar penjahit Ardi. Oh iya. Penjahit Ardi. Ya, halo. Penjahit Ardi. Iya. Penjahit Ardi nomor di Blok E nomor 26. Iya. Maga kondisi naku pasae. Ardi. Ya, masino-sino. Pada masino-sino. Masino-sino nih. Pada masino-sino. Masino kondisi.
Balik masih kondisinya. Oh iya. Aku kue lorok ya kan dulu tuh kebanyakan penjahit semua. Sekarang yang bertahan cuma 3 orang. Tidak di sini ada 8. Kan dulu tidak di sini ada 8 orang semua. Dia sudah pada keluar. Kenapa itu? Kenapa nak keluar? Kenapa itu? Kenapa nak keluar? Ya begitulah. Mungkin di samping juga pelanggan semakin karena pelanggan semakin berkurang. Berkondisi pasar juga. Berkondisi pasar juga makin hari semakin sepi. Makin hari semakin sepi. Kenapa kondisinya pasar, Bung Alil? Tanya bagaimana kondisi pasar? Maksudnya apakah betul kumuh, semeraut, sepi, becek kayak begitu? Kalau kita lihat di situ kondisi pasar, Bang Ardi, bagaimana kondisinya di situ? Apa benar kumuh atau becek di situ? Apa benar kumuh atau becek di situ? Kalau di depanku sih kalau di depanku sih masih mending, tidak becek karena itu hari kita inisiatif untuk cor di depan kan. Tapi kalau di sekitar sana yang ujung-ujung itu ya memang masih berlumpur. Kalau hujan ya tergenang air baru becek. Berlumpur. Ini kondisi yang dekat jalan yang ke Los Ikan. Ke WC umum. Malobo. Malobo. Apa ada kalau itan ini? Kalau parkiran di situ bagaimana? Parkiran di situ bagaimana? Parkiran kan biasa kado pertama motor yang taruh di depan kios. Di depan kios masing-masing. Oh, dapat tamak gerak? Yang bukan yang yang pedagang ini. Tapi kalau yang pemilik kios itu yang biasanya kalau parkir yang di sini kan tidak, kecuali itu biasa nengka pengunjung pasar kalau parkir istimewa kada di lorong nih. Jadi ya begitu deh. Begitu deh. Atap-atap juga ini kalau atap-atap lorong itu kita yang kan masing-masing kemarin itu kita yang perbaiki, tetap kena hujan. Tetap kena hujan. Apa matuan ini? Apa matuan ini? Iya. Matuan ini sih. Jadi Mega tuh Mega sana kok bonyo apa keresen atau di sana kok bonyo apa keresen atau iga pada cengi di mana? Iga pada cengi di mana? Kan sebenarnya ya biasa. Di mana ya? Kan sebenarnya ya biasa bitaro video ranking itu pemilik kios yang pada cengiri itu kerjasama pada cengiri itu kerjasama Yolota misalnya kan biasa yang berhadapan artinya upaya untuk perbaikan di sana dilakukan secara swadaya penjual yang ada di dalam seperti itu. Iya, swadaya. Tapi ketua masih biasa dari pemerintah yang itu lorona, tapi kalau lorokku ya deh macam kan nih. Dan kan PL. Mungkin karena sepi mungkin pengunjung di sini tuh. Ya, mungkin kita sudah tangkap apa yang menjadi anugerah. Iya. Ada dulu itu pengerasan ada yang lorong tuh di Semeng, tapi dia kena ya lorongku. Ini nasali bantu. Oke. Iya. Oke, makasih banyak ini informasinya. Pak Ardi. Pak Ardi. Iya. Penjahit Ardi nih. Iya. Penjahit Ardi nih.
Iya, yang ada di mana di. Jadi kita sepakat Bung Halil, apa yang kita sampaikan tadi. Iya. Di blok E nomor 26. Oh iya. Oke, makasih banyak informasi tak. Iya, banyak informasi tak. Iya. Itu tadi Bang Ilo. Tahu kita dengar apa yang disampaikan oleh. Di anu dulu, dilepas lagi kembali itu masih dubbing. Oh, dubbing ini. Iya. Masih dubbing lagi ya. Iya, jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ardi itulah kenyataan yang kita sampaikan, bahwa beberapa penjual-penjual yang ada di pasar itu lebih memilih keluar dari pasar karena sepi betul. Katakanlah tadi kalau ada 8 dia dulu menjahit di situ, sekarang menjadi 3, tinggal 3. Kemudian upaya-upaya perbaikan kecil-kecilan di pasar itu mereka lakukan secara swadaya. Jadi kemudian mereka juga mengaku bahwa memang sepi. Kenapa sepi? Salah satu tadi itu orang tidak menarik untuk datang ke pasar karena tidak ada rasa nyaman, selain faktor-faktor lain yang ikut berpengaruh. Seperti itu, faktor-faktor lain. Ada juga pendapat ini bahwa kenapa tidak dialokasikan uang retribusinya. Nah ini juga perlu dipikirkan ini Bung Ali. Saya setuju ini. Uang retribusi yang masuk di dalam pasar yang ditarik mestinya itu ya dikembalikan juga sebagian untuk perbaikan pasar, sarana prasarana, seperti itu Bung Al. Sebagian seluruhnya, bahkan kalau perlu ditambah. Ya. Jadi pasar itu kalau menurut saya setuju, dia sudah harus direhab itu. Dia harus direhab, harus diperbaiki, dan kios-kios atau lapak yang ada di dalam itu sudah jelas peruntukannya. Ini kan bayangkan lebih dari 20 tahun. Jadi mestinya itu sudah direnovasi karena mungkin jumlah penjual itu sudah jauh lebih banyak dibandingkan dengan berapa puluh tahun yang lalu, sehingga banyak yang terpaksa harus keluar. Kalau di dalam lengkap semua kios-kiosnya, lapak-lapaknya sesuai dengan peruntukan usahanya, saya pikir tidak ada alasan mereka untuk keluar. Tapi kalau tidak ya itu udah selalu dia jadikan alasan petugas pasar bahwa mereka juga mau menjual, mau juga mereka mencari uang. Artinya orang melihat dimensi kemanusiaannya, tetapi sudah mengganggu fungsi pasar yang sebenarnya. Seperti itu Bang Alin. Oke. Jadi ada juga tadi berpendapat teman-teman bahwa mestinya ini dilakukan secara rutin. Jadi insya Allah untuk sementara kerjasama saya dengan IGA Radio FM ini setiap hari Minggu atau paling tidak satu kali selama dalam satu minggu, berarti 4 kali dalam satu bulan. Kecuali kalau ada hal-hal sifatnya yang urgen, isu-isu yang urgen untuk kita bahas. Urgen ya kita bahas. Terkait misalnya kebijakan pemerintah yang kita anggap tidak pro terhadap rakyat, ya bisa kita langsung saja membahas itu. Ini ada Pak Irsam ini. Jadi terima kasih, mudah-mudahan respon teman-teman ini positif terhadap Irsam. Silakan Pak Irsam. Ya, bersihkan di pinggir. Ajak naik dia, ajak Komal, Pak Lil, ajak dia naik ke atas supaya dia komentar. Iya, ajak dia, tarik dia naik ke atas. Bung Irsam kalau dengar saya, naik di Komal. Sampaikan apa pendapat, kasih naik di Komal itu Bung Alil. Iya. Ini agak Sandi terima kasih sudah kasih gift, Smoky juga terima kasih ya. Iya, bersihkan di pinggir jalan sehingga masuk ke dalam pembeli. Masuk ke dalam pembeli. Oh iya. Maksudnya dibersihkan itu penjual yang di pinggir jalan. Iya mestinya supaya masuk. Kita tunggu ini, kita lihat ini setelah kita dialog seperti ini, apa respon dari pemerintah, kita lihat apa konkret yang dia lakukan ya terkait dengan permasalahan. Di ujung nanti kita berbicara tentang solusi versinya kita, versinya pemerintah kita lihat nanti. Dan ini bisa saja kita RDP dengan DPR membawa persoalan ini, bawa asosiasi, bawa pedagang pasar yang ada di dalam yang merasa dirugikan, kita bisa rapat dengar pendapat dengan DPR, kenapa tidak? Ini sebenarnya tugas yang kita lakukan hari ini, Bung Alil. Ini sebenarnya tugasnya DPR ini sebagai wakil rakyat kita. Begitu di? Iya. Kalau ada orang DPR yang monitor sini, silakan Anda berpendapat di sini. Iya dong. Ini kan bentuk pengawasan yang dia lakukan, menyerap aspirasi. Ya ini kan aspirasi, ini silakan. Panggil eksekutif. Bagaimana itu pasar?
Ya, kan seperti itu, Bung Ali. Mudah-mudahan ada anggota DPR yang mendengarkan. Mudah-mudahan ada kita berbicara anggota DPR yang mendengarkan saat ini. Ya mudah-mudahan ada yang mendengarkan. Saya sih sebenarnya inginnya dialog-dialog kita ke depan hadirkan orang-orang DPR. Siapa yang mau berdialog dengan kita hadirkan saja. Iya, kayaknya agak aneh. Oke, selamat pagi, selamat siang juga ini teman-teman adik-adik dari PMII ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, cabang Kabupaten Baru, diwakili oleh Smoky. Ada beberapa orang juga tadi. Selamat pagi adik-adik ini, adik-adik saya ini dari PMII cabang Baru. Iya, Bang Ilo, kayaknya waktu kita sudah 1 jam lebih nih. Waktu kita sudah 1 jam lebih nih. Ya. Jadi kita mau closing ya, kita mau apa harapan kira-kira ya ke depan seperti apa? Karena kita belum masuk di solusi nih, kita ambil poin-poinnya dulu ya. Iya, poin-poin ya. Oke. Silakan Bang Ilo. Oke. Silakan Bang Ilo. Oke. Jadi untuk mengatasi semraut dan kumuh perlu memang ada penataan yang tegas dari pengelola pasar, dan ini tergantung politikal pemerintah. Tidak boleh lagi ada orang yang menjual di luar, semuanya harus masuk ke dalam pasar. Kemudian perlu ada ketegasan yang menjual di sisi kiri kanan termasuk di lahan parkir itu perlu ada ketegasan. Kemudian di pasar Matirwali sudah harus ada petugas parkir dan petugas keamanan, security, dan termasuk petugas parkir yang mengarahkan di mana boleh parkir dan di mana tidak boleh parkir. Waduh. Ya, baik Saudara Riga dimanapun Anda berada, kayaknya kita terputus. Kita coba menghubungi kembali. Bang Ilo yang saat ini sudah menemani kita selama 1 jam ya, dan kita mencoba menghubungi kembali. Kayaknya agak terputus tadi ya. Saudara Riga dimanapun Anda berada, ada beberapa tentunya solusi yang disampaikan tadi. Ya, mestinya harus ada tukang parkir di situ yang menjaga ini motor atau kendaraan penjual atau pembeli atau pengunjung dari pasar Matirwali. Iya, dan baik, kayaknya kita hubungi dulu Bang Ilo. Iya, oke. Sambil kita break dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami di IGA Radio, radionya Saudagar IGA. Dan tentu untuk Anda semua, jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami di IGA Radio, radionya Saudagar IGA. Waktu saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 17 menit. Selamat mengikuti acara ini sampai dengan tuntasnya acara IGA Radio atau Opini Rakyat. 87,6 IGA Radio, radionya Saudagar IGA.
Milo. Iya. Kenapa bisa terputus, Bung? Iya. Ada kesalahan teknis tadi itu. Dan masih kayaknya nih, masih dubbing ya, masih dubbing. Masih dubbing kah? Iya. Masih dubbing kah? Iya. Iya, internal play atau ada musik atau ada apa yang on di situ. Sudah bagus mic up. Ya, oke, aman. Ya, bagus mic up ini. Ya, mudah-mudahan selanjutnya di sesi berikutnya nanti pada saat kita di opini rakyat ini bisa berjalan lancar ya. Ya, mohon maaf tadi ada kendala, ada kesalahan teknis. Begitu Bang Ilo. Musiknya itu yang bunyi di situ jadi mencuci, musik di kecil volumenya, musik background atau apa itu. Volumenya ini yang volumenya ini yang HP. Iya, HP. Ya biasa teknologi seperti itu. Saya pikir Anda ditelepon dari Mabes. Ini belum apa-apa ini, Bos. Masih 5% ini. Iya. Bagaimana kalau kita sudah bahas masalah korupsi ini? Jadi saya kemarin ada anak PMI datang ke rumah, anak adik-adik mahasiswa. Saya tanya, sepanjang kamu masih bisa idealisme, masih mau turun demo, oke kita gabung, saya gabung. Tapi kalau tidak siap seperti itu, saya tidak mau. Oke, silakan Bung Khalil. Ya, kita lanjutkan ini bincang-bincang kita. Kesimpulan tadi ya. Di opini rakyat atau di opini rakyat. Kesimpulannya Bung Khalil begini. Pasar itu, pasar Matirole kan ini pasar utama, pasar sentral baru. Dia merupakan cerminan daripada ekonomi kita. Dia menjadi trademark, dia menjadi brand, dia menjadi indikator barometer ekonomi. Jadi kalau menurut saya, suka atau tidak suka dengan kondisi hari ini, pemerintah harus menata ulang kembali yang ada di sana supaya tidak semeraut, tidak kumuh, dan tidak sepi pembeli ya. Itu satu. Nah yang kedua, untuk faktor eksternal agar pasar ini kembali bergairah, ya tentu kita harus cari solusi. Salah satu solusi kalau faktor eksternal itu adalah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satu jalannya adalah menghadirkan investasi di Kabupaten Baru, tapi investasi yang produktif, yang bisa menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga terjadi yang namanya multiplier effect ekonomi, supaya semuanya hidup. Alun-alun hidup, pasar hidup, warkop hidup, tukang ojek hidup, swalayan hidup, supermarket, Indomaret, dan sebagainya, semuanya hidup kalau ada. Dan itu sangat memungkinkan karena sumber daya alam kita bagus, kemudian kita punya infrastruktur pelabuhan dan infrastruktur lain yang mendukungnya seperti PLM, PDAM, cukuplah buat kita ini untuk menghadirkan yang seperti itu. Nah sekarang kita, itu tadi yang saya katakan, nah tergantung bagaimana kemampuan pemerintah yang kita titipkan harapan kita untuk mewujudkan itu, Bung Khalil. Jadi harapan kita ini yang disampaikan mudah-mudahan tersampaikan ya, dan ini bisa didengarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Baru. Harapan kita itu, saya menggunakan istilah kita itu karena kita mewakili aspirasi orang-orang juga yang ada di pasar, aspirasi orang-orang yang ada masyarakat yang ada di sini. Kemudian ini terakhir barangkali Bung Khalil, karena kita sudah mau closing karena ini sudah jam 11.24 menit. Bahwa kerjasama IGA Radio FM bersama dengan obrolan Bang Ilo ini adalah insya Allah berlangsung dengan waktu yang kita tidak tentukan. Tapi paling tidak program kita untuk sementara itu adalah 1 kali dalam satu minggu, berarti 4 kali dalam 1 bulan. Dan tema-tema yang kita angkat adalah tema-tema yang menyangkut isu atau persoalan yang dihadapi oleh rakyat, termasuk jika ada kebijakan pemerintah, Bung Khalil, yang kita anggap tidak pro terhadap rakyat. Jadi bukan hanya pemerintah, eksekutif, legislatif pun juga. Iya betul. Ya kan? Dia kan kita pilihkan untuk mewakili aspirasinya kita, Bang. Tapi betul. Jangan sampai ketika dia terpilih justru aspirasinya eksekutif yang diikuti, ini kan gawat ini.
Nah, nanti kita bicaralah di dalam momen yang lain tentang DPR, tentang yang lain. Nanti kita lanjut. Hari Minggu kita tentukan, kita bincang-bincang lagi, diskusi apa kira-kira tema kita minggu depan. Yang jelas tujuan kita adalah kita ingin memberikan kontribusi. Hari Minggu kita akan live di acara yang sama live. Tidak mesti juga hari Minggu sebenarnya Bung Galil. Yang penting 1 kali 1 minggu. Jangan sampai hari Senin lebih banyak penontonnya. Penonton yang mau bergabung. Tidak mesti juga hari Minggu, bisa saja hari Senin. Tapi kalau kita mau patenkan ya hari Minggu jam 10. Karena jam 10 hari Minggu biasanya itu kan banyak kegiatan keluar. Mungkin kita ambil hari Senin lah. Mungkin karena di situ banyak orang yang masuk kantor atau apa ya. Kita cari dulu waktu-waktu timing yang bagus. Tapi yang jelas 1 kali dalam 1 minggu dulu. Kecuali ada sponsor ya mungkin kita bisa 3 kali 1 minggu. Nah, kita juga mengajak sponsor ini Bang Ilo. Kita juga mengajak sponsor ada yang mau bergabung. Siapa tahu ada yang mau bergabung mendukung acara ini boleh. Boleh kita mendukung acara ini boleh. Boleh kita mendukung acara ini dengan komunikasi saja. Nanti bisa kita tampilkan produknya ataupun nanti bisa kita usahakan produknya ataupun bisa usaha. Berhubungan dengan IGA Radio. Salah satu bentuk dukungan teman-teman terhadap kegiatan ini adalah memberikan gift ya, yang terbang-terbang itu Bang Galil. Kalau ada ikan hiu, kalau ada. Ya karena ini kan masih tahap awal Bung Galil. Kita baru tahap awal ya. Mungkin kan panjang nanti bisa lebih siap lagi, lebih bagus. Kemudian partisipasi teman-teman. Jadi saya lihat masih ada semacam ketakutan yang tidak perlu. Jadi masyarakat civil society itu tidak perlu. Karena ini adalah bagian dari demokrasi ya, kita harus berpendapat. Kita harus memberikan kontribusi dijamin oleh konstitusi. Ya kan seperti itu Bung Galil. Jadi santai saja. Ini ada Smoky. Kawal 100 hari kerja pemerintah Pak. Kawal 100 hari kerja pemerintah Pak. Oke. Smoky. Ya, nanti kita akan buka ruang-ruang diskusi mengevaluasi tentang 100 hari kerja. Bagus usulnya ini teman-teman dari anak-anak PMI cabang baru ini. Saya setuju itu. Nanti pertanyaannya teman-teman adik-adik PMI agak ke depan. Teman-teman adik-adik PMI ini mendukung acara ini mendukung apalagi ya. Oke Bang Ilo. Oke, kalau sudah ini lagi Pak Alil, kita closing saja. Sudah kita sampaikan juga tadi apa harapan-harapan kita. Nah kita lihat dulu bagaimana perkembangannya ya di pasar. Terima kasih nih Bung Alil. Makasih banyak Bang Ilo. Dan sehat-sehat selalu. Makasih banyak Bang Ilo. Dan sehat-sehat selalu. Dan harapan kita untuk saudagar IGA ataupun yang saat ini lagi nonton, nantikan opini rakyat selanjutnya, tentunya bersama obrolan Bang Ilo, tentunya bersama dan IGA Radio. Jadi kalaupun ada salah kata kami mohon maaf. Karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Oke Bang Ilo, saya Alil dan Oke. Saya Bang Ilo. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.